Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan Aswaja dan KNU-an. Marilah sebelum kita mulai mata pelajaran pendidikan Aswaja dan KNU-an, kita kirim doa Fatihah untuk semua para pendiri Nahdlatul Ulama, ya, semua pengembang Nahdlatul Ulama yang ada di tanah Jawa maupun di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ridho dari Allah dan diampuni dosanya dan mendapatkan dan dilapangkan kuburnya dan dimasukkan surganya Allah dan bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat wa ila jami'il pendiri Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Al-Fatihah. Hubungan antara pesantren dengan Nahdlatul Ulama. Ini materi kita kali ini yaitu hubungan antara pesantren dengan Nahdlatul Ulama. Bagaimana telah diuraikan ya dalam bab terdahulu yang sebelumnya, ya, bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan sebagai pusat penyebaran sekaligus pendalaman agama Islam bagi pemeluknya secara lebih terarah. Dari pesantren ini lahir suatu lapisan masyarakat dengan tingkat pemahaman ajaran Islam yang utuh. Hubungan antara Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren itu ibaratnya seperti ikan dan air, jadi keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Apabila menyebut NU, kita mesti ingat pondok pesantren dan demikian pula sebaliknya, ya. Jika kita menyebut pesantren, maka kita akan ingat Nahdlatul Ulama atau NU. Mengapa demikian? Ya, karena pesantren adalah induk yang melahirkan Nahdlatul Ulama. Bahkan sering dikatakan bahwa pesantren adalah NU kecil yang menjadi basis kekuatan NU besar atau NU Jamiah. Artinya, kiai, ustadz, santri, dan berbagai unsur lain dalam pesantren merupakan penentu kekukuhan dan kekokohan NU sepanjang sejarah. Pesantren adalah rumah NU, ya, yang sejak awal didirikan dimaksudkan sebagai wadah perjuangan para ulama dan pengikutnya untuk membina syiar Islam dan membangun kehidupan yang islami. Karena itu wajar jika dilaksanakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasinya masyarakat pesantren. Jadi NU adalah untuk memperkokoh, ya, dan memperkukuh, ya, ukhuwah Islamiyah, yaitu di pondok pesantren. Jadi ustadz, ya, kiai, santri, dan unsur-unsur lain yang ada di pesantren itu gunanya untuk memperkukuh, ya, dan memperkokoh NU sepanjang sejarah. Jadi pesantren adalah rumah NU, ya. Pesantren adalah rumah NU, ya, pesantren-pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah rumah NU, ya. Itulah hubungan NU dan pesantren, ya. Hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesamaan tujuan, yaitu melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan materi pokok pengajaran agama di pondok pesantren. Bahkan pesantren diakui sebagai benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui kegiatan bacaan kitab-kitab salaf, kitab-kitab akidah, fikih maupun tasawuf yang ditulis oleh para ulama mazhab, terutama mazhab Imam Syafi'i yang merupakan tujuan pokok berdirinya Nahdlatul Ulama, ya. Jadi diakui sebagai benteng, ya. Pesantren ini menjadikan benteng Nahdlatul Ulama ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di dalam pondok pesantren memang kita diajarkan untuk belajar kitab-kitab salaf, ya, kitab salaf, akidah, fikih, tasawuf, ya, yang dikarang oleh para imam mazhab tersebut, ya. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pesantren yang sebelumnya memiliki kesamaan-kesamaan
ya dalam wawasan keagamaan yang meliputi pandangan, sikap, tata cara pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam. Bahkan sampai tingkah laku sehari-hari pun ya itu mereka juga mempunyai kesamaan. Lah, di dalam kesamaan-kesamaan tersebut menjadi salah satu pendorong didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai wadah perjuangan para ulama pesantren dan pengikutnya, serta mempersatukan langkah para ulama pondok pesantren di dalam mengemban tugas pengabdian dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat. Ya. Jadi kemajuan bangsa dan masyarakat martabat manusia baik melalui kekuatan di bidang agama, pendidikan, ekonomi maupun persoalan-persoalan masyarakat lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan embrio bagi lahirnya Nahdlatul Ulama. Jadi memang pesantren itu adalah membentuk utama dari terberdirinya Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pesantrenlah embrio dari Nahdlatul Ulama, seperti itu. Jadi memang terjadinya terbentuknya Nahdlatul Ulama ini adalah adanya kesamaan-kesamaan antara para kiai, para ulama, para pendiri pesantren ya, baik secara sikap, pandangan, pemahaman ya, ajaran Islam ya, bahkan tingkah laku sehari-hari pun itu sama. Maka dari disitulah Nahdlatul Ulama mulai didirikan. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pola pemikiran Nahdlatul Ulama sama dengan pola pemikiran di pondok pesantren yang berpusat kepada kiai. Ya, jadi sama di Nahdlatul Ulama juga seperti itu, yang berpusatkan kepada kiai. Jika di pondok pesantren kiai memiliki kedudukan yang sangat menentukan, maka di dalam Nahdlatul Ulama dikenal pengurus suriah namanya. Suriah ya. Suriah pengurus tertinggi yang terdiri dari para kiai atau ulama selaku pimpinan tertinggi. Ya. Penempatan kiai atau ulama dalam posisi tertinggi dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama karena karena mereka adalah mata rantai membawa paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi para kiai kenapa kok dijadikan pemimpin? Karena beliau adalah penyambung ya, mata rantai pembawa paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah dari mulai sahabat, tabi'in sehingga turun ke negara kita, itu adalah para kiai dan para ulama ya, para wali-wali songo. Ya, itulah ya menyambung mata rantainya. Maka kenapa kok kiai digunakan untuk sebagai pemimpin tertinggi atau suriah tadi. Bagi pesantren maupun Nahdlatul Ulama, para kiai atau ulama dipahami sebagai tokoh yang paling kuat dan dapat dipertanggungjawabkan jiwa, mental, ilmu ya, amal dan akhlak keagamaannya. Seperti itu. Jadi yang keempat, pengaruh yang dimiliki oleh para kiai pengasuh pondok pesantren di lingkungan masyarakat juga menjadi kekuatan pendukung bagi Nahdlatul Ulama ya. Basis massa atau anggota yang dikenal sebagai sebutan kaum santri menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan Nahdlatul Ulama ya. Jadi kaum santri inilah penyokong atau benteng pertahanan Nahdlatul Ulama ya, atau yang sekarang ada yaitu kaum pemuda laki-laki, yaitu yang namanya Ansor tersebut ya. Itu adalah yang dinamakan kaum santri, menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan Nahdlatul Ulama. Dikatakan demikian karena para santri berada di bawah bimbingan para ulama pesantren yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi selalu mendapat bimbingan, selalu mendapatkan dorongan, selalu mendapatkan tausiah-tausiah sehingga Nahdlatul Ulama semakin kuat, semakin kokoh ya, semakin tidak ada yang menandingi. Seperti itu. Sehingga dengan mudah dan cepat untuk menjadi Nahdlatul Ulama. Perlu diketahui bahwa hubungan antara seseorang ulama dengan santrinya tidak terputus, sehingga
dengan selesainya proses belajar mengajar di pesantren. Jadi selalu sambung hubungannya ya, walaupun sudah selesai, sudah khatam ataupun sudah selesai mondoknya, itu tetap sambung dengan sang kiai. Ya, hubungan batin dan silaturahmi antara ulama dan santri berlangsung terus. Bahkan hubungan ini terjalin juga antara keluarga kiai dan keluarga santri. Ya, hubungan yang bersifat maknawi ini lebih bermakna daripada hubungan formal sekedar organisasi. Jadi hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan ini lebih bermakna ya daripada hubungan organisasi. Jadi di organisasi ini kita juga bermakna, tetapi lebih bermaknanya lagi yaitu persahabatan ya. Hubungan persahabatan antara keluarga ya, kiai dengan santri itulah sangat bermakna, sehingga seorang kiai atau ulama Nahdlatul Ulama bukan saja kiai warga NU, tetapi juga kiainya masyarakat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kali ini ada soal latihan ya. Mari kerjakan anak-anak ya, kerjakan di kertas folio ya. Setelah itu simpan baik-baik ataupun upload di Google Class juga bisa. Nanti jika ada pengumuman untuk mengumpulkan tugas di sekolah, maka kertas folio yang sudah kalian kerjakan kalian kumpulkan di file kalian yang sudah disediakan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.